Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suara saya? Oh iya, Kak. Terus ya, sehat-sehat ya semuanya. Ini saya lihat hampir semuanya sudah menggunakan nama asli sesuai attendance list ya, persensi. Apabila ada yang belum, kayak misalnya Meike, nah itu nama lengkapnya siapa, nanti bisa di-rename ya, atau mungkin nama awalnya ya. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester dalam mata kuliah Sociopreneurships. Nah, Sociopreneurships. Kenapa kok kira-kira Sociopreneurships itu muncul dalam kurikulum kita di Universitas Mercu Buana Yogyakarta? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, sambil menunggu, ini persensinya nanti manual, saya lewat rekaman video, karena barcode biasanya dilakukan untuk offline ya, kalau online itu barcode-nya oleh tata usaha biasanya menyusul. Oke, saya ulangi kenapa. Ada yang mau menjawab tadi, siapa yang sudah unmute? Kira-kira apa, kenapa? Nah, teman-teman tahu nggak visi UMBY? Nah, saya ingatkan ya, nanti bisa dicermati juga. Jadi visi UMBY itu menjadi universitas unggul di bidang. Nah, itu Sociopreneur di tingkat nasional yang berwawasan internasional kan pada tahun 2029. Nah, untuk itu Sociopreneurship berbarengan dengan mata kuliah bahasa Inggris, kemudian kewarganegaraan, agama. Nah, itu merupakan mata kuliah wajib tingkat universitas ya. Lalu ini bisa disebut sebagai MKCU. Nah, kenapa ini kita bahas di awal? Karena kita akan bahas urgensi perkuliahan ya. Jadi mata kuliah penciri universitas. Nah, karena flagship kita universitas sudah Sociopreneurship. Jadi kalau teman-teman memperhatikan panduan kurikulum di masing-masing prodi ya, terutama di sini di psikologi, teman-teman mengetahui oh di kode universitas ada Sociopreneurship. Nanti turunannya di fakultas ada. Di prodi juga ada yang berkaitan dengan Sociopreneurship di tingkat fakultas dan prodi. Jadi ini masih tahapan awal. Seperti itu ya. Nah, ini di awal ada 40 mahasiswa ya. Terima kasih, saya sangat hargai kehadirannya. Nah, jadi di awal kita akan mengetahui goals atau learning outcomes ya from our course. Tujuan dari perkuliahan kita itu apa? Sociopreneurship itu nanti teman-teman diharapkan memiliki apa? Nah, di sini teman-teman ya, dalam kurikulum masuk semester 3. Jadi di Sociopreneurship ini teman-teman semua, para mahasiswa ini akan diharapkan memiliki dan membangun mindset. Tapi tidak hanya mindset, tapi juga ada efektifnya, karakternya. Sociopreneur. Yang apa? Nah, yang peduli, kreatif, inovatif, dan mandiri. Ini menyangkut nanti dengan urgensi dari hulu ke hilirnya. Ya, dari perkuliahan ini mendasari hulu hilirnya adanya sociopreneurship. Gimana kita bisa peduli dengan lingkungan sekitar untuk mengetahui permasalahannya. Bagaimana kita bisa kreatif dan inovatif untuk mendesain ya dari perencanaan-perencanaan mengatasi masalah tersebut sampai ke sustainable development-nya. Bagaimana bisa mandiri nantinya ya unit usaha dalam sosial tersebut. Nah, tentu saja itu dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi di bidang sosiopreneur, teman-teman ya. Makanya di goals ini adalah melalui keterampilannya dalam memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tentu saja ini akan berkaitan dengan kewirausahaan sosial sendiri dan tidak akan meninggalkan ya budaya kearifan lokal. Makanya berbasis potensi dan kearifan lokal ya, locally rooted. Nah, apa yang akan kita pelajari di situ? Kita akan
breakdown ya, satu-satu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, jadi kurikulum kita salah satunya adalah outcome based education. Ya, diingat ya, karena di semester 3 ini teman-teman sudah melalui 1 tahun perkuliahan. Tentu saja di 1 tahun perkuliahan itu kurikulumnya harus sama semua ya, dengan outcome based education. Salah satu karakteristiknya adalah assessment-nya teman-teman ya. Assessment of learning, assessment for learning, assessment and learning. Jadi tiga-tiganya itu kita integrasikan. Jadi teman-teman tidak hanya nanti terpaku pada UTS UAS saja yang ada scoring tertentunya, tetapi ada assessment selama pembelajarannya juga. Maka daripada itu mohon diingat, yang di garis bawah ya. Jadi nanti di grup atau di e-learning atau bisa Japri, saya apabila ada sesuatu dengan assessment ASN-nya, misalnya ada keterlambatan, kekurangan, belum mengerjakan, sesuatu yang dengan alasan logis ya dan rasional, nanti tetap ada toleransi. Jadi tetap saya akan berikan remedial. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya ASN 1 pada minggu keempat, nah teman-teman misalnya sedang sakit atau harus bed rest atau apapun itu selama 1 minggu, nah terlambat minggu ke-5 atau minggu ke-6-nya menghubungi saya akan saya berikan. Nah tetapi ada tentu saja batasan toleransi ya. Misalnya teman-teman menghubunginya di minggu terakhir perkuliahan untuk mengganti minggu keempatnya. Itu terlalu lama, that's too long ya. Nah, nonsense. Nanti tetap ada. Dan penilaiannya juga adil. Adil itu tidak harus sama, tetapi ada gradasi. Bagi yang terlambat, tentu tidak akan mendapatkan nilai nanti minimal 50 kan, jadi bisa lulus, tetapi juga pencapaiannya tidak harus sama dengan teman-teman yang mengerjakan tepat waktu. Nah, ada gradasi sedikit. Nah, ASN-nya kan minimal 4 kalau di Mercubuana ya. ASN 4 dan ASN 8 itu untuk UTS UAS. Lalu di tengah-tengahnya nanti saya sisip ASN 1 dan ASN 5. Seperti itu. Nah, oke, kita satu-satu ya, pelan-pelan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini tadi, ini breakdown dari learning outcomes kita, capaian mata kuliah kita. Ya. Lalu di minggu pertama, hari ini, kita akan men-sharingkan sedikit ya tentang silabus, kemudian bagaimana konsep filosofi dasar dari social entrepreneurship atau sociopreneurship itu, urgensinya dan peranannya apa, ya. Kemudian minggu depan kita ganti tidak Zoom, jadi full e-learning ya. Mata kuliah kita jenisnya adalah full e-learning. Full e-learning itu ada 2, synchronous dan asynchronous. Synchronous seperti ini Zoom. Lalu asynchronous nanti adalah upload materi video ya selama 1 minggu. Jadi kalau synchronous nanti teman-teman bisa apa secara langsung seperti ini ya real time, tetapi kalau asynchronous teman-teman bisa mengakses dari awal minggu sampai akhir minggu bebas. Nah, yang dipentingkan adalah komitmen tentang literasinya. Video tidak hanya untuk dilihat atau view sebentar, atau materi tidak hanya untuk di-download supaya mengetahui sudah mendownload, tetapi untuk dibaca. Nah, itu makanya nanti kalau ada kesempatan-kesempatan pertemuan Zoom yang jarang seperti ini, nanti bisa dimanfaatkan lebih untuk sharing diskusi perkembangan dari project-project untuk UAS-nya itu kan ini adalah ada milestone ya, pertemuan ketiga, 4 nanti ada hubungannya dengan UAS sampai pertemuan terakhir. Itu. Jadi diharapkan kalau teoritis nanti teman-teman bisa membacanya, melihatnya juga di kapanpun ya, dimanapun, tetapi nanti saat Zoom seperti ini kita bisa menambahkan ya maksimal waktunya untuk diskusi sharing sedikit. Nah, di pertemuan kedua setelah mengetahui dasarnya, urgensinya dan silabusnya di semester ini pada pertemuan pertama, kita akan mengenal ya teori dasarnya, karakter seorang sosiopreneur itu seperti apa. Nah, lalu kita akan mencoba melihat role modelnya ya, inspiring story dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Lalu ekosistemnya seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kita akan membuat ini ya,
Kalau sudah mengetahui karakternya dan sebagainya, ciri-cirinya, sosoknya seperti apa contohnya, kita coba mengidentifikasi masalah di sekitar teman-teman. Nah, supaya ini ya, kill two birds with one stone. Jadi teman-teman menyelam sambil minum air, supaya apa yang dalam setiap pertemuan itu teman-teman pelajari dan juga refleksikan itu sama dengan nanti proyek UAS. Nah, saya rekam itu dapat berintegrasi. Jadi misalnya ada identifikasi masalah, teman-teman merefleksikan sekitar untuk nanti untuk proyek UAS-nya. Misalnya, oh di RT saya ada kondisi seperti apa dalam permasalahan masyarakat. Oh di dusun saya, mungkin di keluarga saya, di trah saya, di Kapanewon saya, nah, seperti itu. Di jejaring saya, di teman saya, nah seperti itu. Bisa. Pada identifikasi dan analisis masalah sosial di pertemuan ketiga nanti bisa teman-teman sudah ada catatan-catatan sendiri untuk nanti bisa dijadikan satu laporannya saat proyek UAS-nya. Ya, jadi membuat daftar inventaris masalah ya. Lalu di situ kan masalah itu nanti dalam pertemuan ketiga kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana kita melihat masalah itu dengan need assessment. Nah, need analysis pendekatannya. Ya, teman-teman tahu secara garis besar kita ada SWOT analysis ya di mana strength ya, weaknesses, opportunity and threat. Nah, itu kita terapkan di sini ya, mengidentifikasi potensi dan permasalahan dengan potensi-potensi. Lalu di pertemuan keempat, nanti teman-teman setelah mengetahui dari hulunya seperti itu ada permasalahan, lalu kita pelajari apa ya konsep-konsep, aspek-aspek dan desainnya yang cocok untuk itu. Nah, itu ya rancangan produknya. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan kelimanya nanti di sisi BASN ya. Kalau ada modelnya, setelah ada perencanaan itu kita tuangkan dalam model bisnis seperti apa. Model bisnis kewirausahaan yang our hot current issues in current years, jadi beberapa tahun terakhir itu adalah ini, kita ambil ya, anak-anak ekonomi sudah familiar dengan ini ya, bisnis model kanvas, BMJ ya. Kita ya di humaniora, anak-anak psikologi dan lainnya bisa menyesuaikan, karena ini sudah juga dipelajari ya. Kenapa ini populer? Karena memang dari banyak hal yang detail, juga bisa disimpulkan dalam hanya satu halaman gambar flowchart. Nah, ini nanti kita akan bahas itu apa ya bisnis model kanvas itu ya, kemudian bagaimana penerapannya. Kemudian di pertemuan ke-6 nanti kita akan menjabarkan itu lagi ya dengan rencana bisnisnya ya lebih mendalam. Nah, lalu di pertemuan ke-7 kita sudah beranjak ke prosesnya dalam manajemen bisnis sosialnya ya. Bagaimana dalam sociopreneurship itu kita terapkan manajemen bisnis, teknologi digitalnya. Ya ini kaitan dengan mungkin MKDU di anak-anak TI akan lebih helpful di sini ya. Teman-teman dari psikologi bisa belajar ekstra di sini. Bagaimana pemanfaatan digital media sosialnya? Bagaimana startup yang mungkin digunakan di sini? Ya. Kemudian ekosistem digital kreatifnya bagaimana? Nah, lalu di tengah-tengah kita sisipi dengan mid exams ya, dengan UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan melanjutkan ya dengan penerapan metode pemberdayaan masyarakatnya. Nah, bagaimana kelembagaan ya, struktur organisasi dan lainnya itu kita terapkan di situ, kita observasi. Nah, teman-teman di sociopreneurship nanti ada dua opsi ya dalam project UAS-nya ya. Dalam refleksi di setiap pertemuan itu bisa melaporkan atau merefleksikan apa yang sudah teman-teman lakukan. Mungkin sudah, sedang, akan ya tentang usaha sosial. Atau pilihan kedua, di layer kedua teman-teman punya opsi yang ada toleransinya ya di mata kuliah ini, di mata kuliah saya, yaitu teman-teman bisa melakukan refleksi observasi ya ke variabel-variabel masyarakat sekitar. Jadi bisa sudut pandangnya ke saya, aku, sudut pandang pertama, atau bisa ketiga. Misalnya tetangga teman-teman, atau unit bisnis yang ada di KWT-nya, dusunnya, kelompok taninya, dan sebagainya. Nah, itu bisa. Ya. Setelah mendiskusikan dengan kelembagaan, lalu bagaimana metode pemasarannya.
Nah, di marketingnya kita akan bahas apa? Mungkin ada yang pertanyaan ini, ada yang unmute? Belum? Oke, jadi di metode pemasaran kreatifnya bagaimana ya social marketingnya. Ini di pertemuan ke-10. Nah, lalu walaupun tadi kita lihat ya setelah UTS dan sebelum UTS tadi mengaitkan dengan teknologi yang bisa mengurangi sumber daya manusia. Tapi tidak mungkin ya sociopreneurship itu tanpa manusia. Jadi tetap kita harus membahas tentang bagaimana manajemen SDM-nya. Dari metode rekrutmennya, perencanaan, pengembangan ya sampai nanti ke bagaimana evaluasi dan peningkatan. Nah, ini penting. Tidak hanya di unit bisnis yang money oriented hanya berasaskan laba, tetapi di bisnis sosial juga sangat penting ya, karena memang malah lebih ya, karena harus membagi-bagi nanti ya peranannya ke sosial. Kemudian disisipi dengan ASN 5, lalu kemudian dilanjutkan dengan tadi ya konsep-konsep yang sudah kita buat, kita kaitkan dengan pendanaannya. Bagaimana ya keuangannya, pemodelannya, company profile yang berbasis social entrepreneurship ini, bagaimana sumber-sumber pembiayaannya, bagaimana pos-pos yang akan kita cantumkan di langkah-langkah sociopreneurship di unit usaha itu, atau yang sudah dilaksanakan dan sebagainya, nanti kita akan merefleksikan. Kemudian yang ketiga, pertemuan ke-13 tentang outputnya, ya produknya. Produk di sini adalah yang kasat mata dan juga yang real, ya abstrak pun bisa di sini. Jasa, produk, bisa dua-duanya. Ya. Nah, menerapkan konsep pengembangannya, bagaimana nanti strategi pengembangan produk, inovasinya sampai ke disertifikasi produk. Nah, di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-14, kita akan menerapkan konsep jejaring ya, kolaborasi dalam projectnya. Jadi supaya sustainable dan membantu dari hulu ke hilir tadi, distribusi itu penting. Nah, di sini distribusi tidak hanya traditional approach dengan satu distributor lalu ke konsumen dan sebagainya, tetapi kita juga membangun keberlanjutannya dengan jejaring. Jejaring itu bisa berimbas ya nanti teman-teman ke modal, ke apa namanya distribusinya, ke pembeliannya, ke marketingnya, macam-macam. Nah, bagaimana strategi jejaring kita dari secara offline, online, dalam bentuk-bentuk mitra kerjasama yang seperti apa, ya kerjasama antara dua mitra, hexahelix dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini maksudnya di sini adalah review dan discussions tentang tahapan-tahapan yang sudah teman-teman lakukan dari hulu hilir tadi yang akan kita tuangkan secara fix dalam final project, dalam makalah laporan singkat. Nah, itu mungkin sebelum kita lanjut ya, dan pertemuan terakhir tentu saja UAS, jadi lengkap, ASN-nya ada ASN 1, 4, 5, dan 8. Bentar, saya update ya. Ada peningkatan 10 mahasiswa ini yang hadir. Tadi dari 40 sekarang 50 ya. Nanti persensi berdasarkan rekaman ini. Ya, dari pertemuan-pertemuan 1 sampai 16 tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini Mas Yursel, ini nama di persensinya Mas Yursel ya. Saya ingin konfirmasi saja. Oke, lainnya sudah sesuai. Pak, izin tanya boleh? Silahkan Mbak Abigail. Jadi kan tadi, maaf ya Pak, tadi itu Nah, sinyal saya kan agak nggak stabil ya. Jadi mau tanya bagian ASN untuk penilaian dari sociopreneurship sendiri itu kan ada 4 ASN kan Pak. ASN wajibnya tuh ASN 4 sama 8 itu UTS dan UAS. Untuk yang ASN tugasnya di ASN berapa kalau di sociopreneur Bapak? Itu hanya nama saja, nanti namanya di ASN 1 dan 5. Oh gitu ya, oke Nah, oke nanti Bapak. saya sisipi tadi di pertemuan keempat dan pertemuan ke-9. Tapi it subject to change ya, fleksibel, nanti menyesuaikan kondisi. Oh ya,
Yang penting literasi tadi ya, bagus Mbak Abigail untuk menanyakan itu. Literasinya dalam segala hal, maksudnya karena mata kuliah kita full e-learning, jangan sampai terlena, meremehkan. Itu ada beberapa mahasiswa ya, walaupun persentasenya sedikit, itu nggak pernah ngecek e-learning ya, ASN pun nggak pernah dikerjakan. Yang mana bisa lulus? Ya, di mata Iya kuliah Bapak, iya. dengan UBE itu sudah set ada toleransi ya. Jadi teman-teman bisa remedi. Pak, mohon maaf, kemarin saya sakit. Oh Pak, kemarin saya ini gitu ya. Minggu ini saya bisa menyusulkan tugasnya tidak. Silahkan gitu ya, asal tidak ekstrim sekali. Tadi misalnya sudah selisih 2 bulan baru mengirimkan. Itu terlalu lama ya. Oke, bagus. Ada yang lainnya? Belum kita lanjut. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Abigail ya. Sambil menunggu ya, feel free to ask. Nanti silahkan sambil tanya sambil penjelasan saya ya. Mohon maaf. Oke, di sini saya lanjutkan. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Dari urgensinya tadi yang kita akan we will wrap it up. Kita akan bungkus ya di akhir setelah silabus ini. Jadi ini saya tampilkan contoh-contoh saja ya, urgensi-urgensi di sekitar kita. Ya. Dari gambar-gambar ini merefleksikan apa saja kira-kira. Ini tidak semua ya, hanya segelintir contoh permasalahan di masyarakat. Yang nanti tingkat kedalamannya tentu berbeda ya dengan refleksi teman-teman di lingkungan sekitar. Di kampung halamannya dulu yang kakak-kakak angkatan bisa merefleksikan misalnya dia ada saudara di Sumba, di Ambon dan sebagainya, di Papua, di Sumatera bisa juga. Tidak harus di lingkungan sekitar kos, tidak harus di lingkungan sekitar tempat tinggalnya ya. Itu juga bisa macam-macam. Karena kita background knowledge-nya anak-anak humaniora itu kan banyak masyarakat. Nah, cocok dengan sociopreneurship. Urgensinya contohnya nih, kemiskinan. Ya, lalu ada ketimpangan hukum. Lalu yang sekarang ini sedang marak ya, pengangguran. Ya, banyak sekali orang yang ingin melamar tapi job vakansinya sangat sedikit. Korupsi, kemudian pendidikan tidak merata, atau jompang dan lain-lain. Nah, dari hal-hal yang berat sampai yang ringan nanti teman-teman bisa angkat ya menjadi urgensi permasalahan. Nah, sociopreneurship bedanya dengan entrepreneurship apa? Ada irisannya ya, kesamaannya kan tentang wirausaha. Kita menjalankan usaha secara mandiri. Mandiri itu maksudnya tidak hanya individu, bisa kelompok, sampai pengembangannya sejauh apa ya. Tetapi pembedanya apa, teman-teman? Kalau sociopreneurship itu ada bedanya gimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Sosio sendiri itu keywords-nya di situ. Ada Ya. sih bedanya, Pak. Ya, Mbak Meike. Ada gitu. Kalau menurut saya sih bedanya itu kita melihat permasalahan yang ada di masyarakat, yang maksudnya kayak contoh ada beberapa daerah yang mengalami kayak kemiskinan besar gitu. Jadi gimana kita mempunyai kita terapkan suatu pelatihan, yaitu pelatihan tentang bisnis, bagaimana mengolah agar masyarakat di situ bisa menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masih banyak lagi sih faktor permasalahannya. Oke, bagus. Kalau dari saya itu, Mbak Meike ya, ini puzzle opinions ya kita kumpulkan. Mbak Abigail, raise hand mungkin mau menyampaikan juga. Tadi kan pertanyaan Bapak apa bedanya antara sociopreneurship dengan entrepreneurship gitu ya, Pak? Betul. Nah, kalau dari Abigail sendiri itu kalau di bagian sociopreneurship itu tujuannya untuk melakukan perubahan di lingkungan sosial. Kayak dampak positifnya tuh lebih kayak sosialisme banget gitu loh Pak ke masyarakat gitu di lingkungan masyarakatnya. Tapi ketika di entrepreneurship itu kayak dia lebih kayak secara material gitu loh Pak. Juga sama-sama mensejahterakan, cuman secara material kayak
mungkin bantu UMKM atau apa, Mm, ada intinya di bidang yang kayak bisnis-bisnis gitu, Pak. Terima betul. kasih. Oke, sama-sama Mbak Abigail. Jadi porsi keuntungan kan pasti semua ada entrepreneurship-nya kan, ada wirausaha. Semua benerin tadi ya. Tapi pasti tidak hanya gratis ya, maksudnya itu usaha tersebut, effort yang dilakukan apapun bentuknya tadi, tidak hanya sesuatu yang dilakukan tanpa adanya keuntungan. Semuanya pasti ya, bagus. Semuanya pasti mengambil keuntungan, tetapi bedanya porsi untuk kembali ke masyarakatnya dalam sisi macam-macam ya, langsung dan tidak langsung, itu dalam sociopreneurship menjadi kewajiban dan itu menjadi porsi yang sangat besar. Nah, contohnya tadi ya, misalnya membantu UMKM tadi bisa menjadi entrepreneurship saja kalau itu hanya untuk 1-2 orang pemilik UMKM-nya saja, tidak melibatkan orang-orang sekitar misalnya, kan bisa. Nah, keterlibatan kembali ke masyarakat itu tidak hanya juga tentang langsung direct to money, tidak, tetapi nanti secara bertahap, secara tidak langsung bisa meningkatkan kesejahteraan, itu juga salah satu imbas ke masyarakat. Mungkin dari produksinya membeli ke masyarakat, dari pekerjanya ke masyarakat. Dari awal tadi ya, mungkin tujuan untuk mengatasi masalah masyarakat tersebut. Jadi semuanya dikaitkan dengan masyarakat. Dan labanya juga laba secara langsung dan tidak langsung sekali lagi ya, itu juga porsi paling besar adalah kembali ke masyarakat. Dikelola oleh masyarakat dan sebagainya ya. Jadi teman-teman tentu saja nanti ada dalam manajemen organisasi ya, tentu saja ada 1-2 beberapa orang yang berperan penting ya, tetapi itu tidak hanya satu-satunya. Nah, semuanya harus melibatkan ke masyarakat. Nah, bedanya di situ. Saya entrepreneurship bisa polos saja untuk mengambil laba dan kembali ke yayasannya, kembali ke institusinya, kembali ke bisnis keluarga tersebut, kembali ke individu tersebut. Tapi kalau sociopreneurship tidak bisa 100% seperti itu, harus mayoritas malah lebih ya, besar 50% lebih itu kembalikan ke masyarakat dalam segala bentuknya ya, dalam bentuk pembayaran atas pekerja-pekerjanya, bisa dalam bentuk pembayaran ya, misalnya dari bahan-bahan mentah yang diambil, dari partisipasi masyarakat di setiap levelnya, lingkungannya, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi, di situ banyak sekali ya. Ini salah satu kutipan ya yang saya ambil dari George Bernard Shaw, itu seorang filsuf dan juga seorang sastrawan ya. The reasonable man adapt himself to the world. The unreasonable one persists in trying of adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. Nah, ini yang sesuatu banyak hal tentang sociopreneurship yang bisa kita ambil, tetapi saya ambil yang unik ini ya. Ya, kadang yang kita cermati sesuatu yang mainstream itu mungkin akan mendapatkan apa ya istilahnya ya peluang yang lebih kecil. Tapi kadang sesuatu yang berbeda dan dia menentang hal-hal yang umum di masyarakat ya. Ini pola pikir, tentang pola pikir itu kadang malah dia yang paling progresif dalam perkembangan. Nah, jadi teman-teman nanti dalam unit usaha jangan khawatir kalau berbeda dengan yang lain. Tapi juga ada pertimbangan ya, berbeda itu dalam hal nanti demand, permintaannya juga, masyarakatnya seperti apa. Nah, saya akan beri contoh ke sini, misalnya contohnya. Nah, diskusi terakhir mungkin di sini apa yang kita kaitkan dengan sociopreneurship. Apapun itu bisa dikaitkan ya. Dengan produk ini ada produk mie tapi original, organik, tanpa adanya tambahan MSG. Kira-kira apa pendapat teman-teman dengan inovasi, kreativitas produk ini? Ada salah satu di dusun saya, desa saya yang seperti ini ya. Tapi ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan kalau
seperti ini dalam unit usaha sosial itu keuntungan kerugiannya apa? Besok kita belajar kritis ya tadi, kreatif, mencermati, inovatif, peduli terhadap masyarakat. Kira-kira merek mie yang paling populer di sini sekarang apa? Di Indonesia yang sampai terkenal di luar negeri ya. Indomie, Pak. Indomie, bagus Mas Noval ya. Saya juga random sampling ini ya. Ya, artinya kalau orang sudah memproduksi Indomie itu, Indomie sendiri labanya sangat besar ya kan. Dan ini mendobrak. Ini dengan non MSG itu peluang ketidaknikmatannya juga besar ya kan. Tetapi ada sisi apa di sini? Kesehatan yang diangkat. Nah, artinya ada permintaan yang sedikit, tetapi dia mengejar apa ini? Mengejar kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Contoh yang dia sudah menderita banyak penyakit ya, sudah berusia lanjut dan pengen hidup sehat. Nah, pasarannya di sini. Dan saingannya sedikit ya, hanya ada 3-4 produk di Indonesia yang seperti ini. Nah, itu nanti dalam sosiopreneurship kita ungkap lebih dalam ya, tapi tidak di pertemuan pertama. Itu tadi penjelasan secara singkat, hanya berkaitan dengan demand, permintaan. Belum ke, nanti kita bahas lebih mendalam, bagaimana mereka memanfaatkan masyarakat sekitar. Di dusun saya itu ada dahulu ya, saat adanya produk ini, memanfaatkan daun kelor. Lalu ada beberapa sayuran dari mana? Dari masyarakat sekitar. Nah, dan kalau diceritakan mendalam, besok kita akan sharingkan ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi, apa kontribusi dalam masyarakatnya? Tidak hanya berbentuk menggaji masyarakat yang bekerja di situ, mengutamakan misalnya 80% dari daerah sekitar, tidak hanya itu, tetapi macam-macam. Jadi, sociopreneurship ini akan ada maknanya yang bersinggungan secara luas ya, tidak hanya sempit. Kita mengistilahkannya hanya untuk membayar masyarakat saja, tidak, tetapi banyak kontribusinya. Nah, itu ya teman-teman. Intinya dalam sociopreneurship itu kita menggunakan pendekatan positive theory of social entrepreneurship ya. Nanti materi akan saya upload juga setelah Zoom di e-learning ya, dengan link videonya. Ya, apabila ada yang terlewat, sinyalnya jelek dan sebagainya, bisa mendengarkan ulang. Jadi di mana-mana, ini salah satu contoh di Nusa Tenggara ya, potensi bambu di sana masih tinggi, tetapi kita tidak bisa menyamakan. Kita membuat ini misalnya di Jakarta, akan tidak sesuai ya, misalnya apa? Bahan mentahnya saja mahal. Kalau di sana berlimpah ruah, di hutan, di samping rumah ada. Pekerja-pekerjanya juga sangat istilahnya berbayar rendah misalnya ya, dibandingkan dengan UMR Jakarta dan sebagainya. Jadi kewirausahaan sosial tentang ini jalan dan mereka memiliki kekhasan locally rooted-nya. Ya, misalnya mereka mempunyai motif-motif anyaman tertentu. Nah, itu bisa dikaitkan ya. Itu yang temuan di beberapa tahun terakhir ya. Ada juga yang tentang pengolahan sampah ya, ada juga yang pengolahan limbah, ada yang macam-macam. Jadi kita selama 1 semester itu akan membahas bagaimana usaha sosial yang sudah mungkin ya, sudah teman-teman lakukan, sedang teman-teman lakukan, akan teman-teman lakukan, atau yang ada di sekitar masyarakat teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin di pertemuan pertama kita mendiskusikan tentang silabus dan juga ada permasalahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan pertama ini? Mungkin salah satunya nanti bisa membuat grup. Mohon maaf, grup itu nanti setelah akhir semester silahkan di-delete ya. Jadi supaya tidak memenuhi history atau storage teman-teman ya. Maaf Kak, memotong. Ya, Untuk boleh. grup WhatsApp kelasnya itu sudah ada. Nanti jika Oke. Bapak berkenan untuk dimasukkan ke grup, Silahkan. nanti bisa saya masukkan. Ya, itu nomor saya ya. Thank you, Mas. Mana Bapak? Oh Di iya, chat. baik Bapak. Ya, Siap. dari save. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada toleransi, mau memohon sesuatu, komunikatif ya. Komunikatif. Oke, Bapak. Kalau tidak diwak juga nanti bisa japri, tidak masalah. Baik, Saya sangat Bapak. Baik. menghargai privasi ataupun apapun keluhan,
atau mau menyampaikan sesuatu. Ya, Baik, terima oke. kasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, Maaf Bapak, oh ya, tanya. mohon maaf, ini Mas Farel. Silakan Mas Farel. Pak, untuk apakah, maaf saya tuh tadi agak berisik, jadi ini baru masuk ke rumah. Mungkin tadi kurang mendengarkan, barangkali udah dibahas. Apakah ada pembagian kelompok gitu nggak ya Pak? Tugas Uh, kelompok gitu, atau tugas individu. uh, Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Mas Noval. Ya, di pertemuan pertama tadi hanya sekilas ya tentang tiap pertemuannya seperti apa, targetnya apa, nanti menyesuaikan. Karena dalam outcome based education nanti dilihat performa individu dan kerjasamanya, apalagi ya sociopreneurship itu kan salah satunya manajemen SDM-nya juga. Jadi nanti Mas Noval tadi dalam penugasan mayoritas itu ASN-ASN yang tidak UAS, nanti itu saya kasih bocoran ya, individu. Tapi nanti project UAS-nya nanti bisa kita berefleksi bersama. Jadi nanti di pertemuan keempat ya, setelah kita tahu dasar-dasarnya tadi, nanti akan saya share, teman-teman bisa dalam materi-materi sudah bisa merefleksikan bersama. Mungkin 2-3 orang bersama, 4 orang bersama nanti bisa merefleksikan itu. Itu Mas. Project UAS-nya nanti akan kelompok, tetapi lain-lainnya dalam misalnya ASN 1 dan ASN 5 individu. Mbak Putri? Ya, mohon maaf tadi internet terputus sedikit. Tadi siapa ya, Mbak Putri ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Putri? Mbak Putri, silahkan. Iya Pak, untuk PowerPoint yang udah Bapak presentasikan, apakah akan diupload di e-learning Pak? Ya, nanti akan diupload mungkin setelah setengah jam karena saya akan upload di YouTube dulu rekaman ini ya. Ya, Oh iya. Ya. Akan rutin Terima seperti itu. kasih. Ya, sama-sama. Oke, nanti dicek ya minggu depan asinkronus, jadi rekaman video dan materi gitu. Nanti dicek kalau ada link Zoom berarti pertemuannya itu sinkronus. Kalau enggak hanya rekaman itu teman-teman punya waktu seminggu. Seperti itu ya. Jadi kita santai, nanti komunikatif di grup. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman ya. Pertemuan pertama mungkin akan kita akhiri. Sampai jumpa lagi. See you again on next week. Terima kasih Bapak. Terima kasih Para Pak. teman-teman, Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.